Satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo. Catatan penting hari ini. 3 Maret 1939, Mahatma Gandhi melakukan aksi protes terhadap pemerintahan kolonial Inggris di India dengan cara mogok makan. Aksi yang dianggap sebagai awal mula seruan Mahatma Gandhi untuk mengusir Inggris dari India dengan 4 cara, yakni Satyagraha, Ahimsa, Hartal, dan Swadesi. (3 Maret 1974, Tourist Airlines, pesawat DC-10 buatan McDonnell Douglas, mengangkut 335 penumpang dan 11 awak, jatuh di areal hutan Ermenonville, utara Paris, menewaskan 346 orang penumpang. Ya, pendengar Indonesia Menyapa pagi hari ini, kita akan segera bergabung untuk menyimak dialog Jaksa Menyapa dalam rangka 100 Hari Kinerja Jaksa Agung Republik Indonesia. Dan langsung disiarkan dari Kejaksaan Agung. Kita akan segera bergabung ke sana bersama dengan presenter di sana, ada Arif Pribadi. Arif, selamat pagi, silakan. Menyapa, berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Sesaat lagi Anda mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua. Selamat pagi Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini memang begitu spesial karena dialog Jaksa Menyapa langsung dari Sasana Pradana Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net serta Bapak Ibu hadirin. Bicara kinerja pemerintahan dan juga lembaga, entah kenapa yang namanya program 100 hari itu selalu ditanyakan, kemudian diulas-ulas dan juga dievaluasi. Karena itulah tema kita hari ini adalah kita bicara 100 hari kinerja Jaksa Agung Republik Indonesia. Mungkin boleh tepuk tangannya dulu Bapak Ibu sekalian. Dan momennya memang begitu spesial karena saya langsung duduk berdampingan bersama dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak ST Burhanuddin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, dan juga mendampingi Pak Jaksa Agung juga ada Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak M. Rohanuddin. Ya, terima kasih banyak Pak Jaksa dan Pak Rohan sudah menyapa kita. Mungkin aplaus dulu juga sekali lagi untuk narasumber-narasumber kita ini. Yang ada di rumah boleh bergabung nanti. Boleh ya Pak ya? Tanya langsung dengan Pak Jaksa Agung boleh ya Pak ya? Boleh. Kita undang nanti pendengar bergabung di 021 386 6712. Yang bertanya via WA itu bisa melalui 081 399 399 888. Tapi sebelum kita ke 100 hari Pak, boleh nggak Pak ceritakan Bapak lumayan banyak juga mendapatkan pemberitaan di media begitu. Sebagai jaksa yang profesional, kemudian kita tahu bahwa Bapak juga bukan dari unsur politik, berkarir lama di unsur politik, berkarir lama di kejaksaan. Mungkin bisa cerita nggak Pak sedikit Pak soal karir Bapak dulu? Baik, pada waktu kami ditunjuk oleh Presiden menjadi Jaksa Agung memang suatu beredar isu-isu saya ini orang partai, orang apa. Ya. Yang selalu saya katakan adalah itu tidak benar. Saya adalah jaksa karier. Saya adalah profesional dan tentunya saya jauh dari soal urusan partai. Itu yang kami sampaikan di pertama-tama kami menjabat. Ya, oke. Meskipun banyak yang mengkait-kaitkan
tidak ada masalah ya Pak ya itu ya? Ya, semua ngaitkan dengan kakak saya karena kakak saya tokoh PDIP. Apa salah misalnya saya punya saudara berkarier berbeda dengan Ya. saya? Oke. Apa perlu saya putuskan hubungan saudara dulu? Kan tidak. Antara kita bekerja di mana, kakak di mana, kita bekerja di mana, kakak di mana, saya di mana, itu kan hak saya dan hak pribadi saya. Gitu. Ya, siap. Pak, kalau tidak salah ketika Bapak menjadi Jaksa Agung langsung menerapkan 7 poin prioritas dan salah satunya yang menarik adalah penegakan hukum itu tidak lagi menitik beratkan pada seberapa banyak perkara korupsi yang ditangani. Tapi sebenarnya lebih kepada upaya menjamin suatu wilayah itu bebas korupsi. Iya, Gimana benar maksudnya, Pak? sekali gini. Saya ingin pada waktu kami masuk ke kejaksaan, kami akan, semua suatu program saya itu ada 7 sebenarnya. Yang satu yang utama, preventif dan represif. Karena selama ini adalah kita lakukan ada represif terus, penindakan. Penindak harusnya dicari akar permasalahannya apa. Jadi pencegahan bagi saya itu adalah hal yang penting. Karena kalau kita tidak dilakukan pencegahan, tindak pidana akan terus berjalan dan berjalan. Ya seperti sekarang, masih banyak tindak pidana. Saya masuk di kejaksaan tahun 87, banyak perkara ya segini. Sampai sekarang pun yang segini. Artinya ada hal-hal kurang dilakukannya pencegahan. Akar permasalahan itulah yang harus kita cabut. Apa sebenarnya yang terjadi sehingga perkara korupsi tetap ada. Itu. Tapi kan kalau tidak banyak kasus yang misalnya diungkap secara statistik angka begitu Pak, katanya kurang seksi nih Pak. Gimana Pak? Nah ini, jadi dulu di kejaksaan itu penilaian terhadap kejaksaan tinggi, kejaksaan negeri adalah banyaknya kasus. Ya. Nah yang akhirnya ini disalahgunakan oleh teman-teman yang mentargetkan. Saya tidak ingin begitu, saya ingin menyeimbangkan antara bagaimana teman-teman di daerah melakukan pencegahan dan bagaimana teman-teman di daerah untuk melakukan penegakan. Kita tidak ingin ada hal-hal seperti dulu lagi menjadi target penyidikannya ada, tapi di ujungnya untuk pelimpahan ke pengadilan nol. Ini yang terjadi, maka saya ingin itu tidak terulang kembali. Oke. Jadi lebih kepada bagaimana mencegah ya Pak ya, supaya ada keseimbangan, preventifnya diupayakan, dikuatkan begitu. Saya ke Pak Direktur Utama RRI ini, Pak Rohanudin. Ini kan bicara tentang visi begitu Pak, visi kejaksaan sudah disampaikan. Kalau RRI sendiri komitmennya terhadap penegakan hukum seperti apa sih Pak, bicara hukum pada pagi ini, Pak Rohan? Ya, selamat pagi untuk para pendengar dan penonton RRI Net di seluruh Indonesia. Saya bersama seorang Jaksa Agung yang saya katakan mata air beliau itu berasal dari 2 titik, Palembang dan Bandung. Nama beliau adalah Bapak Burhanuddin. Ini adalah spirit baru karena memang pencegahan itu menjadi sangat penting daripada kemudian kita menghentak-hentak rakyat takut dan sebagainya. Ini satu cara yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung untuk memberikan nuansa bahwa keadilan itu tidak harus dengan cara-cara yang keras. Keadilan itu harus diraih dengan cara-cara yang baik sehingga masyarakat tidak takut. Beberapa hari yang lalu RRI itu mengadakan kegiatan baca puisi, di antaranya saya undang juga Bapak Burhanuddin, Bapak Jaksa Agung, kemudian yang satu adalah Bapak Ketua KPK. Pagi ini supaya Pak Burhanuddin dan pendengar juga sebagai obat bahwa Pak Burhanuddin itu pada waktu itu tidak hadir, saya akan bacakan puisi dulu Pak. Ya. Puisinya juga soal-soal yang berkaitan dengan pencegahan. Negeri yang adil memang berasal dari pimpinan yang bijak. Keluhuran memimpinnya menunjukkan perangai kenabian yang dihormati. Tapi bagi negeri pelangi dengan segala keberagaman, keadilan sifat kenabian itu harus juga tumbuh dari akar-akar kecil yang mengalir kemana-mana. Keadilan yang paripurna seperti 2 sisi yang saling mengikat. 2 kutub yang berjauhan, tapi di ujungnya tetap bertemu di bola mata kita.
Jadi jika keadilan bukan hanya paras cantik orang-orang di puncak, karena pohon yang sehat juga berasal dari akar yang subur, maka semua harus bertumbuh seperti pelangi di balik matahari yang akan tenggelam. Jadi tepuk tangan dulu. Keadilan itu bukan hanya tumbuh dari atas, tapi masyarakat di seluruh Indonesia untuk mencapai keadilan juga perlu menyadari bahwa sebenarnya kita semua, tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab pimpinan, maka masyarakat juga harus melakukan itu. Itu yang dilakukan oleh RRI dalam konteks kerjasama dengan Kejaksaan Agung sepanjang hampir 2 tahun ini. Dan ini sebuah cara yang bagus dan ini diperbaharui oleh Bapak Jaksa Agung yang baru dan ini sebuah momentum yang bagus untuk kita siarkan secara bersama. Jadi RRI sekarang memiliki 105 stasiun relay di Indonesia dan siaran pagi ini itu disiarkan oleh 224 stasiun relay di seluruh Indonesia dan 1 televisinya Radio Republik Indonesia adalah RRI Net. Jadi jelas bahwa keberpihakan Radio Republik Indonesia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk bagaimana membangun keadilan itu harus dihormati secara bersama. Saya kira itu. Ya. Kita berikan aplaus dulu untuk program Jaksa Menyapa, kerjasama Radio Republik Indonesia bersama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Pendengar kita boleh undang langsung ya, supaya bisa langsung komunikasi dengan Pak Jaksa Agung ini. Sekali lagi di 021 386 6712 dan 081 399 399 888 untuk WA. Nah kali ini kita ngomong soal 100 hari nih Pak. Kalau saya catat Pak, ini kan yang banyak luar biasa disorot, wah berhasil di pencapaian soal Jiwasraya begitu. Kemudian menangkap buron-buron yang sudah lama buron tapi berhasil ditangkapi lagi. Ada lagi gugatan perdata terhadap Yayasan Super Semar, Kejaksaan berhasil mengeksekusi 242 miliar lebih begitu. Sepertinya Bapak langsung tancap gas ini Pak, langsung kerja ya. Gimana Pak? Sebenarnya kita langkah-langkah yang begitu saya masuk kita terprogram begitu. Yang pertama Jiwasraya memang pada waktu muncul kasus ini sebenarnya pada waktu saya ada di Tanjung Priuk soal penyelundupan. Ya. Kemudian waktu itu Bu Menteri Keuangan bicara soal Jiwasraya dan saya tanpa bab bibu saya langsung pulang, saya minta Dirdik waktu itu untuk kita tangani perkara ini. Dan alhamdulillah surat perintah penyidikan ini tanggal 19 Desember. Artinya belum terlalu lama. Ini kita bulan Maret baru 2 bulan setengah. Dan progresnya alhamdulillah kita tinggal menunggu hasil dari perhitungan kerugian negara oleh BPK. Ya. Itu. Jadi insya Allah kalau memang nanti hasil BPK-nya selesai, kita akan segera limpahkan untuk itu. Dan ini adalah penanganan yang tercepat. Insya Allah saya terima kasih pada teman-teman di Pitsus yang sampai bekerja pun sampai malam. Dan penyitaan pun sampai pagi bahkan. Dan yang saya syukuri adalah tanpa ada kegaduhan. Kenapa? Kalau langkah-langkah itu gaduh, yang akibatnya adalah kemana-mana. Dan alhamdulillah teman-teman selalu menyikapi apa yang saya harapkan bahwa kita dalam penegakan hukum adalah harus bermartabat. Jadi hal-hal yang akan menimbulkan efek kemana-mana tolong dieliminir. Itu yang kami lakukan. Kemudian kalau masalah keperdataan perkara Super Semar memang dan bahkan ada PK dari waktu itu tergugat itu Super Semar untuk PK tapi dan PK-nya kita udah ditolak Pak. Ya. Kemarin kita udah baca putusan PK-nya. Kemudian yang satu lagi yang Bapak tanyakan tentang buron-buron. Buron ini kita memang punya program tabur. Dan program ini sangat bagus memang dalam rangka kita melakukan penangkapan eksekusi atas
terpidana yang melarikan diri, yang DPO itulah tabur, dan program ini sangat bagus karena dapat merasakan beberapa kita sampai saat ini sekitar 300-an yang sudah kita tangkap, dan memang saya tingkatkan supaya teman-teman di Ceger itu saya bilang jangan 1 per bulan, sebanyak-banyaknya, karena kita memang punya target yang Jakarta Pusat aja ada 200 katanya. Ya. Ini kan, jadi kalau setiap bulan 1 nanti saya minta Pak Jamintel pada waktu itu jangan 1, sebanyak-banyaknya setiap bulan. Itu yang akan kita lakukan. Insya Allah kita bersama-sama akan melakukan itu. Baik, Bapak boleh langsung komunikasi dengan pendengar ya Pak ya. Ada Pak Dian di Brastagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Pak Dian? Ya, selamat pagi Pak. Iya Pak Dian. Langsung dengan Pak Jaksa Agung Pak. Ya, begini Pak Jaksa. Halo Pak Jaksa. Siapa Iya, Pak, kami Dian? Iya Pak mendengarkan. Dian. Iya Pak Dian. Nah, begini, kita kan manusia kan, manusia Pak. Kalau sepenuhnya kita menyalahkan pejabat, itu kan manusia juga. Pak Dian mohon diulang lagi Pak karena masih belum jelas Pak. Tersinggung Pak, tersinggung. Halo Pak Dian, Ya, mohon maaf, iya, Pak. bisakah diulang lagi Pak? Apa ya? Bisakah diulang lagi Pak? Ya gini Pak ya, kita kan manusia, kalau sepenuhnya menyalahkan manusia, itu namanya nggak adil. Saya tersinggung Pak, kalau menyalahkan manusia. Karena saya pun manusia. Begini Pak, udah saya cek di alam gaib sana, itu kan yang pakai batu aki umumnya yang korupsi itu Pak. Jadi nanti kalau ketangkap batu akinya dibuang Pak. Itu Pak, bisikan gaib batu aki itu Pak, korupsi itu Pak. Selamat pagi Pak. Oke, selamat pagi Pak Dian. Pak Dian ini ngomong soal keadilan itu apakah juga untuk masyarakat miskin begitu? Kalau saya ketangkep kan juga nggak bisa apa-apa kan gitu Pak. Kalau masyarakat miskin selalu rasanya kurang adil. Gitu ya kira-kira Pak. Mungkin ada tanggapan dulu lah Pak soal ini Pak. Baik, keadilan kan untuk seluruhnya Pak. Ya. Tidak ada untuk pejabat, untuk orang kaya, tapi juga untuk seluruhnya. Dan tentunya saya selalu meminta pada teman-teman di daerah, di sini pun begitu. Dalam kita penegakan hukum, ya, kemudian dalam kita melakukan penuntutan, tolong hati nurani dipakai. Hati nurani ini tidak ada di dalam buku, di buku adalah hanya formalitas. Tetapi rasa keadilan itu ada pada hati kita. Dan saya yakin kalau teman-teman melakukan penuntutan dengan menggunakan hati nurani, insya Allah ke depan rasa keadilan itu akan dirasakan oleh masyarakat. Dan tujuan kita adalah itu. Ya. Dan jangan sampai ada hal-hal yang lagi, misalnya pencuriannya getah karet dihukum tinggi, itu kami hindari. Dan kami sedang membuat satu diskresi agar hal tersebut tidak terjadi, terulang kembali. Sebenarnya saya tidak bisa menyalahkan teman-teman karena aturan undang-undangnya begitu. Ya. Tetapi agar teman-teman di daerah mempunyai pegangan, maka kami nanti akan membuatkan suatu diskresi agar teman-teman tidak gamang untuk melakukan itu. Jangan nanti berpikir saya lakukan ini salah karena aturannya begini. Tetapi kalau kami membuat suatu aturan, saya yakin teman-teman berani akan melakukan itu. Demikian. Oke. Ini menarik Pak, kalau ngomong soal tadi kan di awal kita high level ya Pak ya untuk kasus-kasus penanganannya ini. Kemudian kalau low level kan tadi Bapak menyinggung soal daerah. Saya ingat Pak Jaksa Agung pernah mengatakan bahwa kalau ngomong dana desa, itu kalau urusan korupsi menyangkut kepala desa itu jangan langsung dipidana begitu. Tapi lihat dulu mens reanya, lihat dulu niatannya begitu. Itu gimana Pak nanti kalau ngomong soal korupsi begitu Pak? Betul sekali Pak, gini. Dana desa ini kan bergulir kira-kira baru berapa tahun ini ya. Ya. Dan saya juga menyadari, saya ini orang kampung Pak. Jadi saya tahu persis bahwa kepala desa ini kan dipilih oleh masyarakat langsung. Dan ini adalah demokrasi pertama orang Indonesia. Kalau pemilihan dulu, pemilihan presiden, pemilihan DPR, itu melalui. Lalu kalau yang langsung sebenarnya, di kepala desa itu, bukan lurah loh ya, kepala desa itu langsung dipilih. Mungkin Bapak ingat, kita dipilih oleh masyarakat langsung. Dan ini adalah pesta demokrasi yang betul-betul itu objektif. Dan yang duduk menjadi kepala desa ini
tidak hanya jangan berpikir yang duduk itu adalah seorang birokrat atau seorang pegawai negeri. Ini adalah rakyat biasa yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat yang ada di situ, didudukan menjadi seorang kepala desa. Dan tentunya ini akan miskin akan ilmu tentang keuangan negara. Nah, karena miskin keuangan negara tentunya, bayangkan aja orang yang tidak biasa pegang duit, dikasih duit 1,5 miliar, orang akan bingung mempertanggungjawabkannya. Bahkan mungkin kalau tadinya dipikir, oh ini udah kasih catat sedikit aja, kasih catat sedikit, kan tidak demikian. Di dalam keuangan negara tidak demikian. Dan itu adalah kebanyakan mereka tidak mengetahui tentang keuangan negara, tetapi mereka harus mempertanggungjawabkannya. Saya meminta pada teman-teman jangan begitu. Lihat dulu kalau memang akan diarahkan ke perkara korupsi, lihat dulu mensreanya, lihat dulu niatnya. Mau apa gitu. Kalau dia hanya kesalahan administrasi, ya tolonglah dibina dulu. Jangan terus dilakukan penghukuman, dilakukan penindakan, dibina dulu lah. Karena yang sebenarnya juga, yang harus bertanggung jawab adalah pemerintah daerah. Yang mereka kewajiban untuk membina, memberi entah itu berupa kursus atau mungkin pendampingan agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan pembukuannya. Itu, Pak. Ya, jadi ada pendamping desa yang harusnya optimal ya Pak ya, sebelum kemudian ditindak ya. Pak Bento di Kupang bersama dengan kita. Selamat pagi Pak Bento. Halo Pak Bento. Terputus ya? Oke, kita undang pendengar sekali lagi di 021 386 6712. Kita sediakan hanya satu line telepon untuk pendengar di WA 081 399 399 888. Pak Dirut tadi mengawali dengan puisi, Pak. Kalau puisi sendiri termasuk salah satu yang juga cukup rutin digelar di RRI sebagai apresiasi puisi begitu. Puisi itu bisa, Pak, sebagai bagian untuk misalnya menyadarkan hukum atau menyadarkan orang tentang hak hukum begitu, atau bahkan memberantas korupsi, bisa Pak? Iya, puisi itu sama saja dengan media. Karena bertugas untuk menyampaikan pesan. Tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan pesan bahwa keadilan itu bukan hanya di puncak saja. Keadilan itu juga harus subur dan tumbuh akar dari bawah, dari masyarakat. Maka tadi yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung itu, saya katakan Kejaksaan Agung sekarang lebih baik, lebih cenderung kepada bergerak dalam diam. Bukan tidak ada yang ditangkap, bukan tidak ada yang diadili, tapi tidak gaduh. Ini saya kira sebuah strategi yang bagus untuk membangun keadilan di bawah, di masyarakat. Indonesia tidak boleh gaduh dengan banyak hal yang diakibatkan oleh hal yang kecil ataupun yang besar. Maka strategi yang baik adalah negeri ini harus aman, negeri ini harus tenang. Walaupun upaya-upaya untuk membangun keadilan itu berjalan secara baik. Itu saya kira cara-cara yang diambil Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh Pak Burhanuddin ini itu adalah sebuah strategi, ya, sebuah tagline yang bagus untuk masyarakat. Karena sebenarnya ketenangan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keadilan juga sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dua-duanya sama-sama jalan. Biarpun di atas itu ada sesuatu yang besar yang kadang-kadang akan merobek-robek negeri ini. Masyarakat tidak tahu. Karena mereka bicara soal kemiskinan. Karena itu keadilan itu juga harus tampil dari atas, menusuk ke bawah, di bawah merasakan nikmatnya keadilan, tetapi di bawah juga bisa mendukung bahwa Indonesia itu tenang dan aman. Saya sebagai seorang pimpinan media selalu mendengar ucapan-ucapan itu dari masyarakat. Jadi ini menjadi sangat penting. Karena itu 100 hari dari Kejaksaan Agung ini, saya sebagai pimpinan media mengatakan super plus. Kita beri tepuk tangan. Super plus, apa itu Pak super plus Pak? Ya, lebih itu, cara pendekatan terhadap masyarakat itu lebih smart, saya kira itu. Ya, oke, Pak Bento sambung lagi ya dengan kita. Pak Bento, selamat pagi. Pak Bento? Oke, sebentar Pak, mungkin masih diolah dulu Pak. Saya coba lanjutkan tadi soal kepala desa tadi Pak. Ada yang sempat saya dengar komentarnya begini, kalau kepala desa kan
mungkin saja iya satu orang begitu. Kalau kong kali kongnya gimana Pak? Atau mungkin ada yang mendorong gitu? Apa tidak khawatir nanti justru malah akan membuat misalnya, wah ini kesempatan ini ada dukungan kayaknya nih, kayaknya aman nih gitu. Gimana Pak? Justru itulah saya selalu katakan pada teman-teman, mensreanya, niatnya. Niatnya memang kalau niatnya, walaupun udah administrasinya nggak benar, niatannya juga untuk niatan korupsi, ya tentunya akan penanganannya akan berbeda. Gitu. Ya. Jadi kita bukan hanya kita membiarkan tindak pidana itu, ya bukan. Kalau memang ada niatan untuk melakukan korupsi, siapapun wajib kita lakukan penindakan. Itu. Batasnya jelas ya Pak ya? Udah batasnya dan bisa masih terlihat jelas. ya itu ya Pak, batasnya ya? jelas. Kalau yang utamanya mens rea itu Pak. Gitu. Jadi tidak khawatir Pak, kalau misalnya justru malah statement Bapak dimanfaatkan nantinya? Tidak, insya Allah teman-teman di daerah saya beri kesempatan dan akan lebih dewasa. Daripada kita dicekokin, yang akhirnya tidak akan sampai sasaran. Insya Allah saya beri kesempatan mereka, dan tentunya adalah akan mendewasakan dia. Ya, oke. Kalau ngomong soal program Jaksa Menyapa Pak Dirut, mungkin sudah pernah Pak di 1-2 tahun itu mungkin mendengar dari daerah begitu. Sepopuler apa sih Pak program Jaksa Menyapa itu Pak untuk misalnya masyarakat mengadu soal problem hukum yang dialami di daerah begitu Pak? Ya, ini bukan soal kerjasama, tapi soal keadilan memberikan informasi terhadap masyarakat dan RRI adalah media yang sebenarnya juga tidak semudah yang bisa dimasukkan ke RRI kemudian siaran di RRI. RRI juga memilih. Dilanjutkannya kerjasama ini sebenarnya adalah faktor manfaat yang sangat besar kepada masyarakat selama 2 tahun ini sangat besar. Karena itu pesan-pesan yang akan disampaikan itu sudah jelas. Ini kita akan bicara soal dana desa, bagaimana masyarakat itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Para birokratnya juga tidak melakukan pelanggaran. Para jaksa yang ada di daerah bicara di semua RRI di seluruh Indonesia. Ini saya kira sebuah strategi yang memiliki manfaat besar. RRI itu adalah lembaga penyiaran publik yang harus menyiarkan sesuatu yang punya manfaat yang besar kepada masyarakat. Tidak boleh menciptakan kegaduhan. Ya. Boleh 212 terjadi. Tapi kegaduhan itu tidak boleh terjadi. Siap. Saya kira itu. Kalau Bapak ada target juga Pak khusus untuk Jaksa Menyapa? Begini, kerjasama dengan RRI itu adalah sarana. Karena memang kami tidak punya sarana untuk itu. Ya. Kerjasama ini dalam rangka mewujudkan tentunya adalah bagaimana kita melaksanakan rasa keadilan di masyarakat. Dan tentunya apa yang menjadi program kita dengan Jaga Desa itu. Tujuannya adalah suatu tujuan yang mulia. Bagaimana kita dapat mengefektifkan ya sarana yang diberikan oleh pemerintah, keuangan atau apapun yang diberikan pemerintah dapat mencapai ke tujuan. Tentunya tujuan ini adalah dalam rangka memberdayakan masyarakat. Dan tentunya juga adalah dalam rangka pemerataan keadilan. Karena proyek pembangunan yang tadinya hanya terjadi di kota, ini akan sampai ke ujung desa-desa. Karena bagaimanapun juga rakyat Indonesia terbanyak adalah di desa. Itu. Ya. Kebetulan ada WA ini Pak di 081399399888 katanya apa betul kalau soal kasus tilang menilang itu memang jaksa ya yang menangani di daerah. Nah ini mungkin. Tilang ini dilakukan sebenarnya oleh polisi. Ya. Ya, jaksa nanti di dalam tidak ada pidana ringan, jaksa memang dia bertindak sebagai jaksanya. Tetapi untuk pelaksanaan tilangnya kami tidak punya kewenangan untuk itu. Ya. Itu, Pak. Baik, siap. Ada Pak Abdullah di Kulon Progo. Selamat pagi, Bapak. Pak Abdullah? Selamat pagi. Iya. Langsung Pak ya dengan Pak Jaksa Agung Assalamualaikum, Pak dan Pak Dirut, silakan. Ya, Pak Abdullah Kulon Progo, Pak. Silakan Bapak, kami mendengar. Ya. Terima kasih, Pak. Saya sependapat dengan Pak Jaksa Agung yang mengedepankan adanya preventif dan juga sekaligus adanya represif. Dan ini kelihatan sudah dilakukan oleh Kejaksaan Kulon Progo, Pak. Jadi beberapa waktu yang lalu itu dari Kejaksaan pernah datang di tempat kami
mengadakan tentang P4D kalau nggak salah. Ya, 4D, ya. Nah, semua kepala desa dikumpulkan, kemudian diberikan berbagai penjelasan agar bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya. Nah, tapi yang namanya manusia ya Pak, itu ternyata ya ada juga kepala desa yang bandel. Kemudian dari laporan masyarakat, kemudian ditindaklanjuti jaksa. Nah, dan di tempat kami akhirnya ya ditemukan penyimpangan Pak, itu habis dah. Ya. Di Pak, itu salah satu penyimpangan, desa mohon maaf itu Pak, di saya nanya Kulon boleh ya Pak ya, Progo. penyimpangan itu masyarakat yang menduga-duga atau gimana Pak? Iya. Bapak bisa mengatakan ada penyimpangan di sana? Ya, ini dari laporan masyarakat. Oh, masyarakat lapor Ya, dari lapor kemana laporan Pak? masyarakat, kemudian jaksa menindaklanjutinya Pak. Oke. Ya, dan itu diadakan pemeriksaan sangat detail menyeluruh. RT, Dukuh, itu semuanya dipanggil itu. Ya. Ya, sekarang dalam proses Pak ini dititipkan di LP Jogja Wiragunan. Ya, ya. Baik, Pak Abdullah, terima kasih banyak untuk ceritanya. Ada tanggapan langsung Pak? Baik, Pak Abdullah, nanti kami monitor terus karena begini Pak. Kalau memang itu ada betul-betul tindak pidana, ya tentunya kita tidak bisa mensampingkan. Ya, kita juga nanti teman-teman di daerah akan betul adakah ada niat dari tersangka, Ya. dan itu pasti akan jadi perkara. Ya, tapi kalau di situ hanya administrasi aja, itu yang saya maksud adalah bahwa ayo kita bicara itu Pak. Jadi kita melakukan penindakan terhadap kepala desa itu dilihat dulu, itu dipilah-pilah dulu. Apakah ini memang perbuatan yang betul-betul tindak pidana, yang ada niatan dari lurahnya itu untuk memperkaya diri sendiri, atau hanya kesalahan administrasi. Oke. Dan tentunya kami teman-teman di daerah, begitu ada informasi, betul-betul analisanya yang tajam, sehingga dapat dibuktikan untuk awal Ya. pembuktiannya. Tapi bagaimana Pak dengan opini masyarakat misalnya tadi? Wah, ini ada penyimpangan nih gitu. Sehingga masyarakat pun menduga ada sesuatu yang kurang beres. Kalau opini masyarakat dengan hukum gimana sih Pak? Tentunya kalau kita akan bawa ke persidangan, artinya memang itu terjadi. Tetapi kalau memang tidak terbukti nanti di situ ada penyimpangan, ada kewajiban sebenarnya jaksa juga untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa perbuatan ini memang bukan tindak pidana, hanya administrasi. Itu ada kewajiban sebenarnya. Dan selalu ini yang kadang-kadang teman-teman lupa untuk menyampaikan bahwa hasil penyelidikannya itu apa, itu lupa oleh teman-teman disampaikan kepada terutama para mereka yang mengadu. Atau mungkin pada masyarakat kalau itu memang masyarakat yang melakukan mengadukan kepala desanya kepada. Tetapi jangan ada juga yang ada niatan bahwa hanya ingin menjatuhkan aja, dan itu juga kita akan betul-betul. Jadi saya selalu menyampaikan pada teman-teman di daerah, tolong kita harus bijak, sebijak-bijaknya gitu. Oke. Kembali ke WA kita Pak, ada yang menanyakan ini, Pak Waluyo mengatakan bahwa, sebentar Pak, apa ukuran dari rasa keadilan itu sendiri kalau misalnya yang banyak uang itu masih bisa berleha-leha, sementara yang miskin justru malah kalau ada kasus cepat ditangkapnya. Mungkin ada penjelasan dari Pak Jaksa Agung. Inilah, katanya keadilan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Justru kita, zaman di era saya insya Allah, saya akan membawa ke sana dan bahwa keadilan ini sama. Yang hak-hak akan merasa keadilan itu sama, hak-hak merasa dilindungi itu sama, dan itu akan saya bawa ke sana. Gitu. Siap. Pak Bento di Kupang sudah sambung lagi dengan kita ya, semoga nggak putus ini. Pak Bento, selamat pagi. Pak Bento. Halo, selamat pagi. Nah, akhirnya nyambung juga ini. Selamat pagi Pak Jaksa dan semua narasumber. Iya, silakan Pak Bento. Ya baik, kalau menurut saya acara seperti ini sudah sangat bagus untuk dilaksanakan. Hanya kalau bisa acara tersebut jangan hanya di dalam kantor RRI saja. Kalau bisa roadshow lah ke daerah-daerah, karena permasalahan yang paling banyak di Nusa Tenggara Timur itu ada di daerah-daerah. Ya, contoh saja ada sudah pekerjaan atau proyek yang diawasi oleh TP4D, tapi juga masih ada
Ya. penemuan-penemuan begitu. Siap. Jadi harusnya acara-acara seperti begini itu dilakukan di daerah-daerah. Ya. Terima kasih, Baik. selamat pagi. Selamat pagi, luar biasa ini pertanyaannya Pak Bento. Pak Dirut langsung tanggapi aja Pak. Ya, ini Bisa nggak Pak Rotso Pak? Ya, Kalau ini nggak di masukan studio. yang bagus. Pak Bento, ini kami tidak tampil di RRI. Ini kami tampil di Gedung Kejaksaan Agung. Ini merupakan pusat dari Kejaksaan Agung di Jakarta. RRI itu tadi saya mengatakan ada 105 stasiun RRI. Dan semua kegiatan itu hampir 50% dikerjakan di luar kantor RRI. Kenapa? Dalam konteks untuk membangun keadilan, itu perlu ada komunikasi dengan masyarakat. Cara komunikasi dua arah itu menjadi sangat penting dan itu menjadi program utama bagi RRI. Jadi kalau seperti siaran interaktif seperti ini juga kan two-way traffic. Tapi two-way traffic yang bagus adalah dialog-dialog dengan masyarakat yang sering kami lakukan. Bukan hanya dalam segmen-segmen untuk orang yang the have, tapi kami punya acara gayung desa dan sebagainya. Itu dengan rakyat langsung di kampung-kampung dan sebagainya, supaya tahu bahwa para penguasa itu juga paham apa yang terjadi kepada masyarakat dan masyarakat tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini sebenarnya cara-cara yang dilakukan oleh RRI agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Jadi tidak semua yang di atas itu kemudian jadi salah semua. Nah, itulah cara-cara sosialisasi yang dilakukan oleh RRI. Karena itu dengarkan Radio Republik Indonesia. Iya. Boleh Pak, silakan Pak. Pak Bento begini. Pak Bento, kami dengan RRI ini kan bukan hanya di Jakarta aja. Iya. Tetapi ke seluruh Indonesia kita ada kerjasama. Mungkin nanti akan lebih diaktifkan lagi. Dan tentunya dalam artian diaktifkan itu kapan pelaksanaan itu dijalankan. Ini kan teman-teman mungkin putar radio tidak langsung dapat mendengarkan ini. Jadi mungkin nanti saya akan sampaikan ke teman-teman di program ini agar diberitahu dulu kepada masyarakat tanggal berapa, jam apa akan dilaksanakan siaran Jaksa Menyapa Jaksa Menyapa ini. Siapa? Ini kemungkinan itu yang kurang sosialisasi dan itu akan lebih kita tingkatkan. Baik. lagi, Pak. Pak Reza ini dari Manokwari, Papua. Pak Reza, selamat pagi. Selamat pagi. Iya Pak Reza, bisa lebih keras ya Pak ya? Silakan Pak. Ya, selamat pagi. Iya Pak, silakan Ya, kami mendengarkan ini. terima kasih kami dikasih kesempatan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih Pak Jaksa Agung. Sudah terbentuknya Kejaksaan Tinggi di Manokwari, Papua Barat. Untuk saya pendapat dengan Pak Jaksa Agung, masalah penanganan di dana desa. Dana desa Pak. Dana kampung kalau di sini dibilang. Dana kampung ya di sana, baik. Di sini rata-rata orang yang diangkat berpendidikan rendah. Kalau kita pakai cara-cara langsung, ini habis semua orang di sini. Tetapi harus dikasih pendidikan, dikasih masukan-masukan sehingga bisa lebih baik mengelola dana. Ya. Dan kami harap juga jaksa di Papua itu mesti banyak sehingga bisa mencapai kampung-kampung. Mungkin itu dari saya. Dan satu lagi, kami melihat Kejaksaan Tinggi yang sudah berdiri ini sangat bagus. Karena kami lihat pimpinannya itu keliling terus di Papua Barat, ke kampung-kampung juga, ke daerah. Sehingga itu juga membuat kami menjadi tahu tentang hukum. Mungkin terima kasih. Oke, terima kasih banyak Pak Reza di Manokwari. Saya ingin menyambungkan Pak, apa yang dikatakan oleh Pak Reza dengan Pak Bento tadi di Kupang. Bisa nggak Pak, misalnya, mungkin ini komitmen juga di atas dialog Jaksa Menyapa hari ini, bahwa jaksanya bukan hanya di kantor RRI, bukan hanya di kantor kejaksaan, tapi roadshow masuk ke desa. Kalau misalnya membahas dana desa, kita datang langsung ke desanya, siaran di sana begitu, gimana Pak? Bisa dimungkinkan Pak, dimungkinkan ya, Pak, ya? asal memang yang terpenting bahwa mungkin peralatan TVRI masih bisa, RRI masih bisa masuk ke desa itu, kita tidak ada masalah Pak. Kita personil kami dan akan siap untuk melaksanakannya. Iya. Gitu. RRI selalu siap ya Pak ya? Iya, saya kira kerjasama ini menjadi sangat bagus. Mungkin kita dangdutan
di pasar dan sebagainya. Sambil dangdutan ada pesan yang disampaikan, ada dialog antara rakyat dan para penguasa dan orang-orang pihak-pihak kejaksaan dan sebagainya. Ini saya kira sebuah cara yang bagus dan itu sering dilakukan oleh RRI, Pak. Jadi cara ini yang sangat efektif untuk memasukkan pesan itu kepada masyarakat, saya kira itu. Ya, Pak, kalau kita bicara tentang tadi upaya-upaya dari pencegahan-pencegahan yang sudah Bapak siapkan sebagai langkah-langkah preventif begitu ya, dan bahkan tadi dari pendengar terkait dengan dana desa ini luar biasa kan. Tapi pelaksanaan di lapangan itu kan SDM, Pak. Saya jadi ingat ini, Bapak dulu pernah mengatakan bahwa kalau jaksa itu tidak bisa dibina, ya kami siap untuk membinasakan begitu. Itu kan kayak kesannya serem sekali Pak ya, dibinasakan ini. Maksudnya gimana sih Pak ini Pak soal pembangunan SDM di kejaksaan, apa yang direncanakan sebenarnya? Begini dulu Pak, ada satu istilah di masyarakat, bagaimana mau membersihkan dengan kalau sapunya aja kotor gitu. Gimana mau nyapu halaman dengan sapu kotor yang akan nggak bersih-bersih. Artinya saya ingin dalam pelaksanaan penegakan hukum ini, saya ingin jaksa itu yang bersih untuk bisa membersihkan orang-orang yang tidak bersih. Itu yang utamanya dulu. Dan program itu sudah memang sebenarnya melalui pendidikan-pendidikan dan banyak lagi punya program-program. Yang pasti begini, sumber daya manusia di dalam manajemen itu adalah faktor yang utama. Dan kami sudah mulai dari rekrutmen, ini sejak awal kami merekrutmen, kami tetap akan betul-betul kami monitor. Jangan sampai terjadi hal-hal di dalam penerimaan ini adalah yang faktor X. Kemudian di dalam sistem pendidikannya, saya punya program nanti yang 10 besar. Itu akan kami monitor terus sampai sejauh mana pelaksanaan dalam kegiatan kerjanya. Dan itu akan menjadi catatan kami. Dan dari yang 10 besar sebenarnya juga di dalam angkatan-angkatan 10 besar itu yang akan menjadi pimpinan di masa depan. Dan itu juga di kami tetap akan kami lakukan monitor sehingga insya Allah ke depan ada perubahan di dalam sistem kepegawaian di kami. Kemudian boleh Pak tepuk tangan dulu Pak, mau memberikan tepuk tangan dulu untuk perubahan kepegawaian nih di sana. Kemudian juga sistem penempatan. Ya. Kami punya program jadi namanya program itu adalah pelaksanaan untuk penempatan. Jadi kita akan menempatkan seseorang itu tentunya dengan kapasitasnya. Ya. Saya ingin menempatkan jaksa yang betul-betul profesional di situ. Dan apa profesionalnya? Dan ini adalah dari hasil pelaksanaan kerja, dari hasil pendidikan. Kita akan bawa ke sana. Sehingga dalam penempatan kerja itu nantinya tidak ada like dan dislike lagi. Yang mengedepankan adalah profesionalisme yang ada di situ. Itu yang akan saya bawa ke depan. Baik, kita akan jeda setelah kilas berita berikut ini. Kilas Berita. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sangat prihatin dengan wabah virus corona baru atau COVID-19 yang terjadi di sejumlah negara seperti Korea Selatan, Italia, Iran, dan juga Jepang. Meski prihatin, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom optimis wabah virus COVID-19 dapat diatasi dan dirinya juga meyakini ke-8 negara tersebut telah mampu menahan wabah COVID-19. Untuk Anda, pendengar yang ingin menyimak informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi RRI, rri.co.id. Kilas Berita. Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Play Go di smartphone. RRI Play Go, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia, siaran luar negeri, saluran musik Channel 5, menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi.
RRI Playgo. Ya, mungkin tepuk tangan dan juga apresiasinya kembali untuk program Jaksa Menyapa bersama dengan Jaksa Agung Bapak Burhanuddin dan juga Direktur Utama Radio Republik Indonesia Bapak M. Rohanuddin. Pak Rohan, kalau kita tahu statement-statement Bapak itu kan biasanya yang paling saya ingat, RRI itu tidak berpihak pada rezim, tapi berpihak pada negara. Itu gimana Pak, dengan rasa keadilan masyarakat ini Pak? Rezim itu bisa berganti, tapi negara itu adalah haluan penting. Karena di dalam negara itu ada rezim, ada rakyat dan sebagainya. Maka netralitas daripada Radio Republik Indonesia itu harus dijamin oleh seluruh masyarakat orang RRI, masyarakat RRI. Tetapi keberpihakan terhadap negara itu sama saja juga terhadap pemerintah. Maka program-program pemerintah yang harus juga disajikan untuk masyarakat, sosialisasi dan sebagainya, termasuk acara Jaksa Menyapa ini, perlu disuarakan oleh semua orang. Perlu disuarakan oleh orang-orang RRI, perlu disuarakan oleh para jaksa dan sebagainya. Untuk bicara dengan masyarakat, untuk dekat dengan masyarakat. Maka semakin dekat dengan masyarakat, pencerdasan masyarakat itu akan dicapai oleh kita. Karena haluannya negara adalah makmur, negara adil, negara itu aman. Maka keamanan negara itu harus dijamin oleh semua pihak. Tidak oleh para pimpinan saja, rakyat juga harus menjaga agar negara ini tetap aman. Karena yang saya katakan tadi, bergerak dalam diam itu menjadi sangat penting. Ya. Jadi tidak perlu sampai keramai kemana-mana, tapi melakukan tindakan. Proses hukum dilakukan, masyarakat tenang. Itu saya kira cara yang adil. Tapi Bapak menerapkan target juga Pak untuk program Jaksa Menyapa ini? Ya, kami punya target, karena pencerdasan itu harus dicapai. Bagaimana targetnya? RRI punya pendengar yang lebih besar. Semakin banyak pendengar yang dipegang oleh RRI, itu pencerdasan yang dilakukan oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia kepada masyarakat itu akan dicapai. Ya. Kenapa RRI kemudian membuat televisi namanya RRI Net? Bukan untuk bersaing, tapi untuk mendapatkan pendengar yang banyak untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia. Sehingga upaya-upaya negara di dalam memberikan pencerdasan kepada masyarakat, meningkatkan kemakmuran rakyat dan meningkatkan rasa keadilan itu didengar dan dilakukan oleh kita bersama. Itu tujuannya, itu haluannya. Karena itu RRI tidak boleh membuat gaduh. Tidak akan pernah bapak-bapak para pendengar sekalian, RRI menyiarkan hal-hal yang lebih bersifat kegaduhan. Karena itu akan menghancurkan rakyat. Jadi bicaralah yang baik-baik di Radio Republik Indonesia. Ya. Wah luar biasa, bicaralah yang baik-baik. Ini judul buku terbarunya Pak ya, buku puisinya ya nanti ya? Betul ya. Oke, baik, saya kembali ke Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Saya supaya nggak lupa Pak, bahwa sebenarnya kan Presiden itu punya visi menekankan pentingnya untuk memberi kepastian hukum bagi investor. Nah ini kan lagi ngomong soal hukum ini. Kalau tidak salah Kejaksaan juga punya yang namanya Satgas Pengamanan Investasi, betul. Apakah itu bentuk penerjemahan dari Kejaksaan Pak dalam menerjemahkan visi Presiden? Betul sekali Bapak, jadi begini. Presiden waktu itu menyampaikan bahwa kita butuh investor. Tetapi investor itu pada lari ke negara lain karena adanya ketidakpastian hukum di Indonesia. Itulah Presiden kami menyampaikan, maka kami buatlah Satgas untuk pengamanan investasi. Satgas ini bisa menerima dan khususnya dulu sebelum itu, jadi Presiden juga menyampaikan masih adanya para penegak hukum yang tidak pro investasi, dalam artian masih melakukan hal-hal yang negatif terhadap para investor. Dan saya sampaikan kepada daerah, teman-teman di daerah, hentikan perbuatan itu. Karena ini akan merugikan perekonomian kita. Dan saya juga akan tindak mereka kalau masih mereka menyalahgunakan kewenangannya untuk hal-hal yang negatif, khususnya kepada semua, sebenarnya bukan hanya untuk kepada para investor, kepada semua. Dan saya sampaikan hentikan itu, kemudian kami juga membuat satu satgas dan di situ satgas itu bisa menerima pengaduan. Dan kami juga akan melakukan, kalau ada laporan misalnya, ada perda-perda yang kurang mendukung investasi, kita akan lakukan. Gitu.
kita akan bedah perda itu dan di mana sebenarnya yang itu tidak bertentangan dengan program pemerintah pusat tentang investasi. Dan sebenarnya pengaduan-pengaduan ini kita sudah kita di tempat di daerah-daerah itu sudah ada. Ya. Dan kami juga udah kerjasama dengan BKPM dan itu sambutannya sangat bagus, di mana program-program BKPM kita support langsung tentang penegakan hukumnya, tentang bagaimana melaksanakan investasi yang aman dan investasi yang tidak terlalu bertele-tele. Bayangkan aja hanya ingin membuat satu pabrik itu bisa waktunya 2 tahun. Ini kan sangat bertentangan dengan program yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat yang maunya menghendakinya adalah segera cepat sehingga investasi bisa masuk dan tentunya ini akan menjamin kesejahteraan kita, rakyat kita. Itu. Ya, luar biasa Pak. Tapi sebelum closing statement boleh nggak Pak kita update yang terbaru? Meskipun ini kan soal kesehatan ya, corona ini kan soal kesehatan begitu. Tapi kan imbasnya kemana-mana, ada pariwisata, ada masker dibeli kemana-mana, perhubungan, soal transportasi. Kalau kejaksaan ada hubungannya nggak Pak ya dengan corona ini Pak? Kalau heboh sekali nih Pak sekarang ini. Kalau itu sih enggak juga, kalau tidak ada hubungannya. Tetapi kalau ini gimana pun juga ini adalah permasalahan bangsa yang kita harus dan wajib kita untuk melakukan mengeliminir bahwa ini akan wabah-wabah ini dan karena ini wabah ini akan tentunya akan berpengaruh pada perekonomian kita. Dan saya juga ingin menyampaikan kalau kepada teman-teman masalah ini jangan terus ikut-ikutan bicara yang enggak. Saya inginkan adalah kita lihat dulu lah. Kita kalau memang kita perlu masyarakat kita bantu. Dan saya mengharapkan, saya menganjurkan pada teman-teman, ayo kita bersama-sama mengumpulkan beras atau apapun, kita sumbangkan pada mereka-mereka yang membutuhkan. Ya. Karena yakin dengan perekonomian akan terganggu dengan virus corona itu. Ya, ya. Jadi lebih kepada kegiatan yang filantropi begitu Pak ya, sosial ya Pak ya, itu lebih baik ya. Oke, karena memang waktu juga yang membatasi kita ini Pak, harus closing statement. Pak Dirut, penegasan untuk program Jaksa Menyapa sekaligus juga penegasan keberpihakan RRI pada hukum dan juga NKRI. Apa di penutup Bapak biasanya memberikan puisi nih? Mau beri puisi lagi atau enggak ini Pak? Ya, saya kira begini, kebahagiaan masyarakat itu sangat ditentukan oleh kita sendiri. Bukan ditentukan oleh siapa-siapa. Maka Radio Republik Indonesia itu sedang getol-getolnya membangun bagaimana masyarakat itu membangun moralitas kita masing-masing. Yang pemimpin membangun moralitasnya yang baik, yang saya sebagai dirut membangun moralitas saya sebagai moralitas yang baik, rakyat juga harus melakukan yang sama. Karena moralitas itu tidak tumbuh di atas saja, moralitas itu tumbuh di bawah. Gerakan-gerakan yang negatif itu adalah moralitas yang buruk. Karena itu mari kita bersama dan para media termasuk Radio Republik Indonesia, kami akan mengajarkan kepada publik bagaimana kita membangun moralitas yang baik untuk bangsa ini. Yang bisa menjaga bangsa ini menjadi kuat, yang bisa menjaga merah putih yang kuat hanya kita sendiri. Jangan robek-robek merah putihku Indonesia. Ya, luar biasa. Moralitas akan membuat kita bicara yang baik-baik ya Pak ya. Pak Jaksa Agung, silakan Pak. Kebetulan kita kan juga disiarkan di seluruh Indonesia dan Kejaksaan Tinggi juga melihat kita Pak. Mungkin ada pesan juga Pak untuk pendengar, untuk jaksa-jaksa juga. Baik, saya ingin mengajak semua para jaksa, ayo inilah waktunya kita mengembalikan trust kita. Saya sadar mengembalikan trust kita yang sedikit, itu tidak seperti harapan masyarakat. Saya ingin, mari semua jaksa untuk semangat kembali, ya, yang jujur semangatnya agak turun. Ayo kita kembali mengembalikan trust kita. Kita butuh teman-teman. Saya tanpa para jaksa tidak ada artinya. Demikian juga para jaksa tanpa saya sebagai Jaksa Agung juga tidak ada artinya. Jadi ini adalah tanggung jawab bersama. Mari teman-teman kita nawa itu untuk mengembalikan trust kita yang terpuruk. Demikian, terima kasih. Ya. Terima kasih banyak, luar biasa. Jaksa Agung
Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin dan juga Direktur Utama Radio Republik Indonesia Bapak M. Rohanuddin. Pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, program Jaksa Menyapa akan hadir di seluruh Radio Republik Indonesia yang ada di tanah air. Dan pastikan Anda mendengarkan program Jaksa Menyapa karena saatnya masyarakat melek hukum, karena jaksa adalah sahabat Anda. Saya Arif Pribadi, selamat pagi. Jaksa Menyapa berjalan bersama. Jaksa Menyapa ada di tengah Anda. Anda baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Ya, sudah kita saksikan bersama dan dengarkan melalui Pro 3 FM RRI program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa bersama Bapak Jaksa Agung dan juga Direktur Utama LPP RRI Bapak M. Rohanuddin. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Baik, acara masih kita lanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman sesaat lagi. Diawali dengan sesi foto bersama, kami silakan Bapak Jaksa Agung, Direktur Utama RRI, bersama jajaran Eselon 1 dari RRI maupun dari Kejaksaan. Kami silakan. Ya, Bapak Ibu, para undangan kami mohon untuk masih tetap berada di tempat, baik dari Kejaksaan maupun dari jajaran RRI, karena setelah ini kita akan persiapan untuk acara penandatanganan nota kesepahaman. Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia maupun Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, kami mohon untuk tetap mengikuti seluruh rangkaian acara karena akan dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman yang akan dilaksanakan oleh Bapak Jambi Intel bersama Direktur Utama LPP RRI Bapak M. Rohanuddin. Masih sedang dipersiapkan untuk acara penandatanganan nota kesepahaman. Kami ucapkan terima kasih Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia selaku narasumber tadi dari program Jaksa Menyapa yang dipandu oleh Mas Arif Pribadi dari RRI bersama Pro 3 FM RRI. Bapak Ibu para undangan kami mohon untuk tetap berada di tempat karena mengikuti acara selanjutnya yaitu penandatanganan nota kesepahaman antara
Acara ini juga disaksikan oleh Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia. Bapak Ibu bisa saksikan di layar monitor melalui sarana video conference tentunya Bapak Kajati, Wakajati dan jajaran, dan Pak Kajari dengan jajarannya juga. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sudah hadir yang terhormat Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Dr. Armin Syah, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik RRI Bapak M. Rohanuddin, para pejabat eselon 1 dan 2 baik dari jajaran Kejaksaan Republik Indonesia maupun dari jajaran RRI, para Kajati, Kajari seluruh Indonesia melalui sarana video conference yang bisa kita saksikan di layar monitor. Bapak Ibu para undangan yang berbahagia, terima kasih. Kita melanjutkan kembali acara penandatanganan nota kesepahaman antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa. Acara diawali menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam, mohon yang lain dapat menyesuaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, ya Rahmanur Rahim. Dalam rangka penandatangan nota kesamaan antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa, kami mohon ampun, rahmat, ridho, dan karunia-Mu. Kiranya ya Allah, acara yang kami laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Wahai penggam jiwa pelembut hati, luaskan kesabaran kami, kokohkan kesungguhan kami, bersihkan hati kami, agar kami mampu menyelesaikan persoalan yang sulit kami pecahkan, agar kami dapat bersikap bijak atas kekurangan. Ya Allah yang Maha Adil, jangan Engkau hukum kami jika kami salah dan lupa.
Jangan beban kepada kami beban berat yang kami tak sanggup memikulnya. Maafkan dan ambillah kami dan tolong kami dari orang-orang yang tidak suka kepada kebenaran. Ya Allah, kabulan doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan nota kesepahaman. Nota kesepahaman antara Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang siaran dialog interaktif Jaksa Menyapa nomor 48 tahun 2020, nomor 566-DU-03-2020 pada hari ini Selasa tanggal 3 bulan Maret tahun 2020 yang bertanda tangan di bawah ini. 1. M. Rohanuddin, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, selanjutnya disebut pihak ke-1. Kedua, Jan S. Maringka, Jaksa Agung Muda Intelijen, bertindak untuk dan atas nama Jaksa Agung Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Para pihak memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya akses terhadap pelayanan informasi publik serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan program-program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya, para pihak bersepaham untuk menjalin kerjasama dalam penyelenggaraan program siaran radio dialog interaktif yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi pelaksanaan siaran radio dialog interaktif dengan nama Program Jaksa Menyapa yang disiarkan melalui LPP RRI baik jaringan nasional Pro 3 FM 88,8 MHz, MW 999 kHz maupun stasiun RRI di daerah. Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang kembali. Pembiayaan program Jaksa Menyapa di tingkat pusat dibebankan pada DIPA Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, sedangkan di tingkat daerah akan diatur sesuai dengan kesepakatan antara satuan kerja kewilayahan para pihak. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan nota kesepahaman ini, para pihak menunjuk pejabat penghubung sebagai berikut. A. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI mewakili pihak ke-1. B. Kepala Pusat Penerangan Hukum mewakili pihak kedua. Penyelenggaraan teknis program Jaksa Menyapa di tingkat daerah akan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Satuan Kerja Kewilayahan para pihak. Jakarta, 3 Maret 2020. Selesai. Acara selanjutnya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Jaksa Agung Muda Intelijen dengan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak M. Rohanuddin. Kami silakan untuk mengambil tempat. Bapak Jamintel, Bapak Yan Samuel Maringka, dan Bapak M. Rohanuddin. Kami silakan dengan disaksikan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, penandatanganan nota kesepahaman antara Jaksa Agung Muda Intelijen, disaksikan Wakil Jaksa Agung. Mohon diperlihatkan untuk diabadikan teman-teman media.
Terima kasih. Dilanjutkan dengan pemberian cindramata. Kami silakan untuk mengambil tempat di bawah. Bapak Jamintel, Direktur Utama, langsung Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memberikan cindramata. Kami silakan Bapak Dr. Armin Syah bersama Direktur Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Bapak M. Rohanuddin. Juga dari RRI untuk Kejaksaan Republik Indonesia. Bapak Ibu kita beri tepuk tangan. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya sambutan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Bapak M. Rohanuddin, kami silakan. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Yang terhormat, asli Padang ya Pak, Bapak Wakil Jaksa Agung. Spiritnya sangat tinggi, menyapanya sangat santun, sama dengan Jaksa Agungnya. Senang, kita beri semangat dulu. Para Jaksa Agung muda, kemudian Pak Jamintel, Bapak yang kami hormati, di samping kiri saya ini ada Bapak Anhar Ahmad, Direktur LPU, kemudian Direktur Pemasaran. Ada yang sebelah kiri adalah Kepala Voice of Indonesia, siaran luar negeri. Kami memiliki 9 bahasa siaran luar negeri dipimpin oleh Pak Agung Susatyo. Yang sebelah kiri kami lagi adalah Bapak Widi Kurniawan. Ini yang punya acara ini, yang punya siaran ini, disiarkan oleh 224 stasiun relay yang dipimpin oleh Pemret kami, itu Pak Widi Kurniawan. Jadi kalau dipanggil Presiden itu sebenarnya bukan di rootnya Pemret RRI, jadi yang banyak hadir beliau malah. Iya, Bapak-Bapak yang kami hormati, ini adalah kerjasama yang baik dan saya katakan ini kerjasama bermutual simbiosis, saling menguntungkan untuk memberikan pelayanan besar terhadap masyarakat. 2 tahun sudah Pak Wakil Jaksa Agung, kita kerjasama, dan kerjasama ini sangat dinamis, karena para jaksa yang ada di daerah juga berinteraksi dengan masyarakat lewat siaran Radio Republik Indonesia. Yang mungkin ada masukan dari pendengar, kita harus bicara di depan publik, kita perlu adakan siaran-siaran di luar, misalnya seperti yang saya sebut tadi, apakah itu nyanyi bersama atau dangdut bersama yang jauh lebih dekat dengan publik sesuai dengan segmen-segmen yang digunakan oleh Radio Republik Indonesia. Saya akan sampaikan bahwa RRI itu memiliki banyak stasiun, jumlahnya 105 stasiun di Indonesia dan terdiri dari Programa 1, Programa 2, Programa 3, dan Programa 4. Programa 1 itu yang sering digunakan oleh para jaksa bicara di masyarakat karena itu hampir semua segmen masuk di tempat itu. Jadi mulai anak muda, kemudian masyarakat yang sudah dewasa sampai juga masyarakat yang tua itu juga berkumpul di Programa 1 Radio Republik Indonesia. Kami umumkan di sini hasil survei menunjukkan bahwa dari 75 juta pendengar radio di Indonesia, lebih dari 50 juta di antaranya itu adalah pendengar Radio Republik Indonesia. Itu survei analog, ya, survei yang biasa dilakukan yang banyak makan anggaran. Tapi ada survei yang lebih akurat dari survei itu, yaitu survei digital,
yang kita bisa buka di Google Analytics, berapakah jumlah pendengar Radio Republik Indonesia di seluruh dunia. Ini menarik sekali ya. Nah, RRI itu berada di tengah-tengah publik Indonesia yang kemudian disiarkan lewat RRI Playgo. Ini Bapak-bapak bisa buka aplikasi RRI Playgo, di mana di dalam RRI Playgo itu ada banyak aplikasi yang masuk di dalamnya. Ya, ada menu-menu yang diberikan, apakah itu menu siaran-siaran yang terestrial, ada menu yang siaran digital, ada magazine, kemudian banyak lagi khusus untuk segmen-segmen anak muda. Jadi sangat lengkap pelayanan yang diberikan oleh RRI. Mengapa kemudian aplikasi yang dibangun oleh RRI pada tahun 2013 ini, RRI Playgo itu 2 kali pada tahun 2015 dan 2017, aplikasi RRI Playgo itu mendapatkan penghormatan sebagai juara dunia. Ini menarik untuk kita terangkan. Jadi tidak salah Pak Wakil Jaksa Agung, para Jaksa Agung muda, Jaksa Agung itu, Jaksa yang menyapa itu dilakukan di Radio Republik Indonesia. Tidak ada satupun di negeri ini yang memiliki lembaga penyiaran yang memiliki lebih besar daripada Radio Republik Indonesia. Siapa yang punya radio di Entikong? Siapa yang punya radio di Sko, di Oksibil, di Miangas, di Rote? Kami hadir di situ. Karena itu pilihan kejaksaan itu memilih RRI sebagai lembaga penyiaran yang digunakan untuk media pencerdasan, penegak keadilan, ya, dan sebagainya, perdamaian dan sebagainya, itu adalah pilihan yang bagus. Oleh karena itu, kami sambut kerjasama ini dengan sebaik-baiknya, dan cara-cara untuk membangun keadilan bagi masyarakat ditumbuhkan lewat siaran-siaran ini, sehingga masyarakat mendapatkan kecerdasan dan kenikmatan, kebahagiaan, kemakmuran dari siaran-siaran yang dilakukan oleh RRI bekerja sama dengan kejaksaan. Ini adalah poin penting yang harus kita pelihara secara bersama, dan di dalam RDP itu selalu saya laporkan kepada DPR, bahkan dalam kesempatan-kesempatan lain bertemu Presiden, kami selalu bicara bahwa program ini adalah program yang paling penting di negeri ini, sehingga kami sambut dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Mari kita bermutual simbiosis, saling menguntungkan, yang tujuannya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kenikmatan berwarga negara yang baik, kenikmatan keakraban berwarga negara yang baik, sehingga warga negara Republik Indonesia pada saatnya nanti akan mendapatkan satu persatu tingkat keadilan yang baik pula. Karena keadilan itu bukan hanya muncul dari atas, tapi keadilan itu juga harus tumbuh dari bawah. Dua sisi yang sama, dua kutub yang berbeda, tapi dipertemukan dalam satu belanga, namanya Radio Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung. Sekian, terima kasih. Saya M. Rohanuddin, Direktur Utama Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak M. Rohanuddin, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. Selanjutnya sambutan Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Armin Syah, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dirut RRI, beserta Pak Direktur, dan tadi ada Pemret Bapak bilang yang paling sering dipanggil, dan Pak program, saya lupa sebut namanya, serta jajaran dari RRI yang kami hormati, dan juga para jasa muda, Kabadiklat, staf ahli, para eselon 2, eselon 3 dan pegawai kejaksaan yang hadir di tempat ini, serta para kajati,
Wakajati, asisten, jajaran di daerah yang mengikuti video konferensi ini. Saya dapat informasi ada hadir di Sulsel Komisi 3. Ada saya lihat foto Pak Atalia. Apa mungkin masih memonitor, Pak? Pertama-tama tentunya kami dari Kejaksaan, terima kasih banyak Pak kepada RRI yang sudah bergabung dalam acara Jaksa Menyapa ini. Dan MOU ini sebenarnya ada formalitas Pak. Sebenarnya sudah paham semua Pak. Jadi udah 2 tahun nggak mungkin nggak paham. Padahal sebelumnya dari kecil kita jaksa ini udah tahu nama RRI itu. Jadi sekali di udara tetap di udara kan gitu. Saya hafal Pak waktu kecil karena nyetelnya RRI Pak. Dulu belum ada radio lain yang namanya apa FM berapa segala macam. Kita setel RRI. Jadi kalimat sekali di udara tetap di udara itu sangat berkesan. Entahlah kalau yang muda-muda ya, yang lahirnya kemudian sudah bercampur banyak radio-radio lain. Tentunya program ini akan terus berjalan, mungkin dikembangkan. Dan juga kepada daerah di Kejati dan Kejari, agar juga menindaklanjuti MOU ini dengan bekerja sama dengan stasiun-stasiun yang tadi sampaikan lebih dari berapa 105 stasiun di daerah. Agar teman-teman di daerah benar-benar memanfaatkan program ini dan kerjasama ini, menyampaikan kinerja-kinerja apa yang sudah Kejaksaan lakukan. Kami juga informasikan kepada RRI bahwa kami juga setiap minggu ada Pak, pagi itu dengan para kasih-kasih Penkum di daerah, itu menggali mereka data info apa yang bisa kita jual, dan yang siap menjual sudah ada RRI. Tidak hanya pada acara Jaksa Menyapa, mungkin di acara-acara lain kita bisa nyisip di situ ya Pak Direktur Utama. Jadi dengan program Jaksa Menyapa ini dan juga kerjasama dengan RRI ini, saya berharap teman-teman di daerah benar-benar memanfaatkannya sebagai Pak Jaksa Agung katakan adalah sarana untuk menyampaikan berita. Jangan tupoksi saja, tapi juga apa produk-produk kita yang sudah kita kerjakan. Kami di Kejaksaan Pak sudah bisa diskusi langsung Pak dengan 400 sekian kajari seluruh Indonesia Pak. Jadi Jaksa Agung bisa bicara langsung dengan para kajari. Itu merupakan terobosan yang sudah kami lakukan, dan itu juga bisa juga menjadi bahan publikasi bahwa Jaksa Agung bisa bertemu dengan seluruh kajari sesaat dan seluruh kajati. Nah, ini kan juga memudahkan kalau ada apa-apa kejadian apa-apa di daerah, seperti laporan masyarakat, langsung kita bisa tanya langsung ke jarinya. Jadi nggak pakai surat lagi segala macam. Dan berikutnya juga materi-materinya tentu tidak sekedar baik tupoksi, program, dan lainnya juga bisa kita kerjasamakan dengan RRI. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih Pak kepada RRI yang sudah bisa mempublikasikan kinerja, tentu pada intinya adalah kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat tahu apa yang sebenarnya terjadi, kinerja apa yang sudah diperbuat oleh Kejaksaan. Jadi masyarakat tahu, tidak berpikir negatif tentang hal-hal yang isu-isu yang tidak benar. Tadi juga Pak Jaksa Agung sampaikan bahwa dalam penegakan hukum juga beliau tekankan seperti kasus di daerah, kepala desa yang tidak terlalu paham tentang aturan keuangan, itu dilihat betul
niatnya, mensreanya. Betulkah dia berniat mengkorupsi atau karena tidak tahu aja cara proses pelaporan dan penggunaan uangnya. Ini penting karena azas pidana jelas, tidak ada pidana tanpa kesalahan. Itu azas hukum pidana yang memang dipatuhi oleh aparat penegak hukum. Di Islam juga, di Ahzab ayat 5 juga dikatakan, tidaklah berdosa suatu perbuatan yang tidak dalam hatinya untuk melakukan pelanggaran. Itu ada juga. Demikian dari saya, sambutan atas nama Pak Jaksa Agung. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak RRI atas kerjasamanya. Semoga ini berjalan dengan baik dan bisa ditindaklanjuti di daerah dalam rangka kerjasama publikasi kinerja dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan terhadap kejaksaan, tentunya kepada aparatur kejaksaan bertambah lebih baik lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Armin Syah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai penutup acara ini bersama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Demikianlah acara kita siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita beri tepuk tangan untuk Kejaksaan dan RRI. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami silakan untuk menikmati hidangan di ruang Sasana Bina Karya yang sudah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menikmati makan siangnya. Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dan Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia kami ucapkan terima kasih sudah bergabung mengikuti acara program Dialog Interaktif Jaksa Menyapa dan juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman. Sampai bertemu kembali di acara selanjutnya. Selamat siang.